dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian. Roh Kudus Kau hadir di sini. Allah Maha Tinggi, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat pimpinan, penyertaan, pertolongan, perlindungan-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, warga jemaat-Mu, GKJTU Jemaat Sinai Senden dari hari ke hari sampai detik ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sediakan kami beribadah bersama-sama. Kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang tolong kami, Roh Kudus yang berikan kami kekuatan untuk kami mengerti isi hati-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah yang akan mengganggu konsentrasi kami di dalam kami belajar firman-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah yang mau mengalihkan pikiran kami dari firman-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah yang akan mencuri firman-Mu dari kami bersatu hati. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu. Kita semua yang siap menyambut firman bersama-sama berkata, amin. Salam, terima kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti kabarnya luar biasa, karena berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita kembali beribadah bersama-sama di minggu terakhir, yaitu tanggal 31 Mei 2020. Dan ibadah pagi hari ini juga menjadi ibadah yang spesial karena ibadah pencurahan Roh Kudus. Sebelum nanti kita bersama-sama belajar, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dari Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Cukup panjang, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Silakan Bapak Ibu Saudara buka Alkitabnya, dan bagi Bapak Ibu yang membawa HP, bisa dibuka HP-nya yang isinya pastinya Alkitab. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Judul perikop itu adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lain, apakah artinya ini?
tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ya, tadi kita sudah baca cukup panjang pembahasan pagi hari ini, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Minggu yang lalu kita bersama-sama belajar tentang janji Tuhan akan dicurahkan Roh Kudus kepada para murid pada waktu itu. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama bahwa janji yang kita pelajari di minggu lalu digenapi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, atau 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Ketika para murid berkumpul di loteng Yerusalem, terdengarlah gemuruh yang membuat orang akhirnya fokus kepada suara itu. Gemuruh karena Roh Kudus turun. Dan seperti lidah-lidah api menyala, bertebaran hinggap di atas kepala para murid-murid yang pada waktu itu ada di loteng Yerusalem. Ini bukti bahwa janji Tuhan akan dicurahkan Roh Kudus kepada para murid itu digenapi. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat dikasihi Tuhan, mengapa Roh Kudus dicurahkan kepada para murid waktu itu? Dan dampak apakah yang dialami oleh para murid ketika menerima curahan Roh Kudus? Dikatakan di ayat 14 dan seterusnya. Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid, atau Roh Kudus yang diterima oleh para muridnya waktu itu, membuat para murid punya keberanian untuk menyatakan kemuliaan Allah. Para murid punya keberanian untuk menyampaikan hal-hal yang besar yang Allah perbuat di dalam hidupnya. Ini Roh Kudus menyatakan kepada para murid waktu itu. Ada keberanian yang sebelumnya tidak didapatkan. Karena sebelumnya para murid tercerai-berai pada waktu Yesus disalib. Tetapi ketika Roh Kudus turun dan hinggap kepada para murid, waktu itu para murid mempunyai keberanian yang luar biasa untuk memberitakan kabar baik,
untuk menyampaikan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus, betapa dahsyatnya Allah dalam hidup mereka. Roh Kudus ketika hinggap di atas kepala para murid penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus memberikan kuasa kepada para murid untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menyatakan mujizat-mujizat Allah, untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam pelayanannya. Kalau kita simak pagi hari ini, betapa pentingnya Roh Kudus ada dalam hati dan hidup kita. Kita tidak bisa pelayanan, nyatakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya tanpa kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan manusia kita tidak bisa menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Dengan kekuatan manusia kita tidak punya keberanian untuk memberitakan kuasa Tuhan di tengah-tengah hidup kita sebagai orang-orang percaya. Untuk itu, sidang jemaat dikasih Tuhan, mari di hari Minggu ini, di hari pencurahan Roh Kudus ini, waktunya kita terima kuasa Tuhan. Waktunya kita terima roh yang Tuhan janjikan itu untuk dicurahkan kepada para murid, termasuk kita, anak-anaknya. Roh Kudus yang menjadi bekal bagi kita untuk boleh memberitakan kabar baik. Roh Kudus yang menjadi bekal bagi kita untuk menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Kita terima. Dan kita siap bersama-sama dengan Roh Kudus menyatakan kuasa kemuliaannya. Kita siap bersama-sama dengan Roh Kudus menyatakan mujizatnya. Sehingga melalui pelayanan kita, melalui kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, nama Tuhan dipermuliakan. Dan marilah miliki hati yang rindu dengan hidup kita, dengan pelayanan kita, akan ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Karena Roh Kudus menyertai kita di dalam hidup kita. Ketika kita menjadi saksi-saksi Tuhan, seperti yang dijanjikannya juga oleh Tuhan kepada kita, bahwa Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penggenapan janji-Mu. Engkau berjanji ketika Engkau naik ke surga, Engkau hendak menurunkan Roh Kudus. Engkau hendak mencurahkan Roh Kudus. Engkau hendak memberikan seorang penolong bagi kami, orang-orang percaya kepadamu. Dan 10 hari setelah kenaikan, janji-Mu itu ya Tuhan, Engkau genapi. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada para murid waktu itu. Dan ketika Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada para murid-Mu ya Tuhan, memiliki keberanian yang luar biasa untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang Engkau lakukan ya Allah. Dan ketika Roh Kudus Engkau curahkan kepada para murid, maka para murid memiliki kuasa yang luar biasa untuk boleh menyatakan kuasa kemuliaan-Mu, untuk boleh menyatakan kuasa mujizat-Mu di tengah-tengah pelayanan para murid. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya kepada para murid waktu itu
Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, tetapi juga kepada kami semua sidang jemaat-Mu, kepada kami semua anak-anak-Mu, orang-orang percaya kepadamu. Kuasa itu Engkau curahkan bagi kami. Kuasa itu Engkau limpahkan kepada kami untuk kami melayani Tuhan, untuk menjadi bekal bagi kami untuk boleh menyatakan kuasa kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini kuasa itu sudah kami terima. Karena hari ini Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, warga jemaat-Mu, GKJTU Jemaat Jinesinden, untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami ada. Sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Tanamkan firman-Mu ya Tuhan dalam setiap hati kami warga jemaat-Mu, sehingga bertumbuh dalam hati kami, berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Kita semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Pesan saya, tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dan bila Roh Kudus yang memimpin kita sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.